Paket. Misi. Aduh, pada kemana nih? Ada orang ya? Coba deh, telepon dulu. Pak? Iya Pak, paket Pak. Dani ya? Iya betul. Buat Buat Kang saya. Dani. Kang Dani sendiri? Iya, kok cepat amat? Iya Pak, alhamdulillah bisa. Padahal bisa harusnya lebih cepat. besok ini datangnya. Oh, harusnya memang besok, tapi bisa diantar hari ini. Wih, Ya. mantap. Oke. Iya. Di tanda tangan di sini Pak. Tanda tangan? Iya. Sip, foto dulu. Oke. Makasih ya banyak ya, Pak. Pak. Sami. Makasih Pak. Guys. Beli apa tuh? Kepo aja lu, Pak. Kita opening dulu dong. Oh iya dong, jangan lupa unboxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Candy Show bersama Yo, guys, sorry kita delay 2 hari karena kemarin ada masalah teknis. Jadi mohon maaf hari Jumat nggak bisa online. Nggak bisa online, nggak bisa live. bisa live kemarin sedih kita. Akhirnya kita pilih hari Minggu. Hari Minggu, jadi sambil nemenin kalian weekend, sambil kalian santai-santai bisa nonton kita. Iya, unboxing. Unboxing. Dapat apa sih itu? Pesen jaket guys. Jaket ya? Tapi cepet ya pengirimannya aja ya? Cepet pengirimannya nih, alhamdulillah. Harusnya besok datangnya nih. Ini kok datangnya hari ini ya? Di Nih, Spotify. jaket. Kayak apaan tuh? Ini nih, Demapo. Nah, apa? Ngapain beli di mana? Online. Online. Ngapain jauh-jauh? Lah kenapa? Itu kan di sini ada. Itu brand gua itu. Produk Bapak? Iya. Oh, Bapak punya clothing juga? Iya. Bapak punya konveksi. Punya clothing juga. Tahu gitu bisa jadi lebih murah, tapi nggak apa-apa lah, karena kan mau dipakainya besok nih ceritanya. Oh ya. Cepet ya? Tapi Berapa ini hari? Satu udah hari? datang, Satu 1 hari doang. Mantap. Mantap emang GNF pelayanannya. Mantap. Jamin Oke, guys. kopi. Kita mau ngomongin apa ya hari ini? Dari mana aja tadi, Chan? Ngantuk, Kayak enggak pengen ngopi dulu. lusuh Aslinya gitu. lusuh, ngantuk banget. Kopi apaan tuh? Biasa, kopi gitulah, biasa. Oh, ngantuk mah bukan kopi yang gitu, atuh. Ngaruh emang? Enggak ngaruh. Kenapa ya? Rasanya Ya karena salah nggak kopinya. bengras gitu. Maksudnya kok kan kopi kan? Iya, kopi. Iya, Tapi kopi. nggak bisa move on ya dari kopi itu. Iya nih. Saset. Ya maklum lah, gimana ya? Kopi itu ya nih gue jelasin ya. Kopi itu ada macam-macam, guys. Kopi apa tuh? Ya ini. Iya, ini. Kalau kopi Tahu udah ada nggak? banyak gulanya, bukan kopi. Bukan kopi. Iya sih. Itu Jadi mah. itu mah gula di kopi ya, kayak gitu ya. Kopi itu macam-macam, ada ini, itu banyak lah pokoknya. Ini itu tuh naon? Daripada pusing mah ya. Panggil aja expertnya tuh ke sini. Datang. Datang langsung. So kita beli ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ini bro, jagoan tukang kopi mah. So, mangga cari. Itu dia? Jadinya gaya. Enggak asbak. Siap, aduh. Kumaha enak? Gimana nih? Sehat Om Yuda nih, Om Yuda. Saya sehat. Lain kok kayak Deddy Corbuzier. Gua nggak salah manggil orang kan. Bener ya? Om Yuda lebih populernya Om Botak. Om Botak. Gimana nih? Lagi sibuk katanya masalah penggiat kopi juga ya? Ya, selain sibuk pegiat kopi juga kampanye lah. Kampanye. Mau jadi calon juga. Ya, calon Apa? calon suami istri. Gua bukannya udah nih, kapan jadi calon lagi? Kan bisa 3 lah. Catat ya, Bun, catat Bun. Kenalin dulu dong nih, orang-orang kan mungkin ada yang masih belum hafal, tapi kalau belum hafal kayaknya Kameranya itu. kamera namanya. Kamera. Iya. Oh, Kenapa? Diperkenalkan dulu nih, Pak Yuda tuh siapa sih? Kok bapaknya jadinya harusnya Om. Om. Botak ya. Botak. Gue Botak. berasa sebelahan sama itu, Om Ded. Ya, ini saya bingung sebenarnya ini acara apa gitu. Ini jangan-jangan acara Alaska. Oh iya, Bapak dulu Alaska ya? Apa dulu suka joget-joget gitu? Jadi parahnya emang senior saya waktu SMP. Kakak kelas ya. Kakak kelas. Galak nggak dia? Enggak lama. Samping saya main malah. Pokoknya dulu badannya masih kecil. Kalau dari dulu udah gede gini, beda lagi ceritanya. Aduh. Gimana nih? Ya, Pak Yuda terkenalnya dengan nama Botak. Kenapa gitu dulu kan? Hmm. Yuda kan panggilannya emang Yuda. Yuda mana Yuda? Sekarang Botak. ya.
Pertama yang namanya Yuda itu banyak ya. Nah, yang botak juga banyak kan. Ya, yang botak juga banyak. Jadi saya padukan aja, ya. Seperti kopi sama susu, jadi kopi Kopi susu. susu. Yuda sama botak. Jadi Yuda botak. Udah botak. Ya. Bro, filosofi kopi. Kenapa kopi kalau sama krim jadinya cappuccino? Kopi krim, cappuccino. Enggak, kopi sama krim mah jadi luwik. Kalau cappuccino mah kopi sama apa? sama susu ya. Iya. Oh, sama Cuman susu. ada Sama bisanya. susu. Bener nih, mesti banyak nanya soal Enggak, kopi. Ustaz, tadi kan katanya ngebahas, saya kan ngopi ini. Kebetulan kan ya Yuda ini kan emang penggiat kopi ya. Maksudnya kalau penggiat kopi otomatis kan ada tempatnya tuh untuk buka usahanya gitu. Di mana Iya. sih itu teh? Kalau saya awalnya dulu itu dari penggiat kopi, lalu kemudian bikin kandang. Kandang. Ya, Emang jadi bahasanya sendiri nih sendiri. Iya. Jadi ntar beres ini harus ditranslate gitu. Maksudnya apa? Ada auto caption nanti di. ah, kamusnya juga ada ya. Oh, udah keluar kamu. Udah keluar. Hebat bapak ya. Jadi sebetulnya kalau orang lain ngomongnya itu usaha, kalau saya bikin kandang. Supaya saya bisa pulang setiap saat. Karena setiap jagoan punya kandang untuk ngopi dan pulang. Oh, Ya, gitu. mantap. Jadi ibaratnya ayam jago. Nah, gitu. Tapi ayam jago mah ada ini. Iya mah di bawah. Bukalah warung kopi kecil-kecilan di dalam gang. Dalam gang. Di Gang Ajit 1 nomor 11. Nomor 11. Dengan nama Namanya Brewcap. Brewcap. Asa promosi pisan. Enggak apa-apa. Ya apa-apa lah. Tapi ini tuh nggak sinkron deh perasaan. Namanya Brewcap, cap buah kan. Tapi dipanggilnya kandang. Ya. Jadi gimana? Kan seperti- harusnya jadi brew cage. Cage. Enggak juga. Kenapa? Batman kandangnya apa? Di gua. Batcap. Batcap. Ya. Kandang lalai. Kandang lalai. Tapi bukan utah lalai. Luar nyimpen kelelawar dina sarung. Ini unik kan ya, maksudnya buka kedai kopinya memang enggak orang-orang nih ya, lumrahnya kan kalau buka kedai kopi kan pinggir jalan, strategis, aksesnya enak, bisa dilihat yang nongkrong-nongkrong tuh pengen dominan tuh, oh di anu aja kenapa pinggir jalan bisa kelihatan eksis gitu kan. Ini pilih kandang. Instagramable. Sengaja saya mah. Kenapa di dalam gang? Karena yang di dalam-dalam itu biasanya dikorek-korek jadi enak. Nah, Itu filosofi kopi. Pokoknya mah apa yang dia katakan filosofi. Penuh filosofi. Jadi guys, no baper filosofi. Terus ini kenapa kalau kopi yang biasa itu sama kopi yang mana kopinya ini? Mana ini? Ada harusnya sambil bawa kopi. bentar. dong. Ini kopi apa ini? Nggak tahu nih si Chandra. Apal ya mah orang. Lain kopi ya mah. Apa tuh Pak? Krim nabati. Pantesannya masih Pantesan bodoh-bodoh kayak lain. Itu jadi Kebenaran. power. Soalnya kan Mantap. kopi itu kan Ya. kadang kalau yang strong itu kan langsung jas. Iya betul, dan memang ada efeknya, benar-benar Iya. bisa kerasa. Seperti yang nih gue bikinin langsung nih kopi Oh, ada ya? beneran. Ada si Mbak, Mbaknya mana? Mbak. Nih, gua kopinya, punya. Mbak. Punya Jini Ojini nih. Ini Mbak. Mbak. Nih guys, kita ada yang anterin kopi guys. Kita punya co-host sekarang. Ini co-host kita sekarang. Aduh, Oh, terima kasih. Mbak, 2 berapa? 50.000. Kalau sama mbaknya? Makasih Caca. Kamu harusnya yang Oh, ini iya. mah beda-beda nih. Nah, Ini beda. Nah, Ini apa? Kopi apa ini? Ini yang Chandra nih biar. nih, Coba yang coba. ini es kopi susu kekinian. Es kopi susu Oh, kekinian. kan sekarang mah banyaknya yang pengennya es kopi susu aja, karena nggak cuman pahit, hitam, tapi ada susunya, ada manisnya. Karena kopi susu, Nah, ada kopi- susunya. ada Kalau nggak ada susu. susunya bukan kopi susu. Bukan. Bukan ya. Pasti. Bukan. Yang jadi liar. Kalau bahasa Itu filosofi. Filosofi ya. Nah, Itu bilang Filosofi, Bro. nah, Nggak bisa. kalau itu Arab jenis Arabica. Arabica. Arabica coffee itu. Ya, bukan Ditukar deh. Nah, Arabica nih kamu Arabica. biar strong. Arabica saya bikin biar kan sekarang ini anak sekolah kalau ke
warung kopi, ke kedai kopi, coffee shop gitu, kalau lihat kopi hitam langsung, wah kopi hitam mah minuman orang tua, minuman buat ngaronda, ya. Masa gue kan harus keren, ya. Gua tawarkan mereka bagaimana minum kopi seperti minum ice lemon tea. Ada lemonnya. Di mix ya. Makanya tadi bingung pas dia bilang ini kopi, kok warnanya kok cerah gini? Nah, Iya. saya ngeliat lemon, kok ada? Kirain emang lemon tea. Iya. Coba tolong dijelaskan, Pak. Namanya biar gampang dikenal kopi si botak. Kopi Kopi si botak. Signatur. Kopi si botak, guys. Tapi kok ada ininya nggak botak? Dicoba ya Pak ya? Ya, sambil coba. Coba ya. Konon ini dibuat sejak tahun 1924. Konon. Kok bisa? Tapi konon mah penting. Berantah filosofi deh. Filosofi ya. Kuning. Oh, baik langsung guys. Bener. Gimana? Coba langsung di-review. Apa yang Bapak rasakan? Seger. Nah, Jelas. Seger. bisa diterima lah sama anak-anak. Banget ini banget. Kopi tapi seger. Coba. Mau pahit pisan eta mah. Jauh dari kopi ngaronda guys. Pakai gula? Pakai. Bukan gula, Gula ya? tapi Gula aren. lebih ke essence lemon yang sudah mengandung gula. Beda sama kopi hitam beda. Unik ini. Udah jangan lama-lama sini, Oper. Pahit ada pahit-pahitnya, ada asam-asamnya, manis. Cengarnya langsung ya. Nendang. Manis seperti Udah jangan Sinbad. lama-lama sini. Iya jadi kieu. Jadi Kenapa? gimana? Harusnya mukanya kamu ke sana dong. Oh, ini suara ke sini. Oh, sorry. Oke guys, ketemu lagi di channelnya si Dagu. Kita akan review kopinya si Botak. Salah segmen Follow ya guys di jurnal si Dagu. Eta mah mie kocok kan. Nyamunin. Kurang langsung kabita. Di teang kurang. Nggak unik. Gimana? Review dong. Asli unik. Belum pernah gua minum minuman kayak gini. Pertama kali. Khas lemonnya. Iya, kopinya nggak strong. Kerasanya nggak strong banget gitu kan. Tapi pahit kan, kerasa. Pahit si Kopi, arabikanya. essence kopinya nggak hilang. Kopinya nggak hilang. Lemonnya ada seger. Manisnya alami. Si asam dari khas arabikanya ngeblend sama Iya. lemon. Oh, Semua pinter aja. Jadi sekarang Pinter nggak? jadi pintar kan sejak kapan kamu bisa Mata kalau Ropi itu jadi pinter. Dulu konon katanya waktu kecil. Tong ngopi bisa bodoh. Nanya yang pintar. orang emang nyawa kopi dan Langsung kira pinter. langsung cuman dari rasa langsung Wah. Makanya guys, cobain kopi si botak. Tapi kan Ada emang di gang bener aja. bahwa si kopi juga orang bisa bikin moodnya tuh sama kopi. Gitu Ya. kan. Ini Bikin enak tenang ini ya. gitu kan, bikin dia jadi ceria. Ya, nah bicara mood, jadi gini, ada namanya golden hour coffee. Golden hour coffee. Ya, waktu-waktu terbaik untuk minum kopi. Yang pertama itu minum kopi 1 jam setelah bangun tidur. Catat guys. That's right. 1 jam setelah bangun tidur itu pas Pas gitu mulai ya. datang tuh nyala. Hitung tak? Dari loading. Itu 1 jam setelah bangun tidur, tubuh kita sedang memproduksi hormon naon, kayaknya bisa salah. Hormon suatu hormon. Secara filosofi hormon. hormon tertentu yang kemudian kalau hormon itu ketemu kafein, kafein beneran ya, bukan kafein nabati ya. Itu malah selain aja. Kalau si hormon ini ketemu kafein, kemudian menjadi yang namanya mood booster. Oh, itu ya. Gitu. Nah, Jadi yang dihasilkan dari si kafein ketemu si hormon. ya itu untuk jam minum kopi di pagi hari. Golden hour. Ya. Golden hour pertama ya. Disesuaikan dengan habit. Kalau ini beneran kononnya ya, kononnya itu di Eropa, karena habit orang Eropa itu kan bangun sekitar jam 6, jam 7 lah ya. Siang lah. Nah, bangun, mandi, sarapan, itu makan waktu sekitar 30 menit, 45 menit. Kemudian mereka punya budaya berangkat kerja itu jalan kaki. Nah, jalan kaki ngelewat coffee shop.
sambil ngelewat coffee shop pesennya espresso. Oh. Espresso satu. Apa itu espresso? Espresso itu ekstrak kopi yang biasanya secangkir kecil, pahit banget, kental bangetnya. Shot ya, shot. Nge-shot gitu, tah. Pasti dia jadi pinter terus. Jadi pinter. Bentar lagi buka kedai. Ayo. Lanjut dulu. Nanti bisa. Nah, kenapa namanya espresso? Itu asalnya dari kata express Espresso. ya cepat dan bikin kita melek. Itu tadi kafein ketemu hormon. Jadi mood booster. Oke. Gitu. Sambil lewat kerja berangkat lagi. Kalau mesen espresso itu biasanya nggak duduk berlama-lama. Sambil lewat espresso satu, saya mau berangkat kerja. Oke. Cetak. Set. Langsung ya. Berangkat lagi. Nah, Reaksi cepat ya. iya. Jadi ini apa? Kayaknya jadi di apa tuh kalau pemain bola tuh? Kalau dipakein susu ngaruh. Belum. Baiknya espresso di pagi hari. Karena rata-rata espresso itu ada robustanya. Jenis robusta itu 3 kali lipat kurang lebih kafeinnya lebih tinggi dari arabica. Jadi lebih strong. Iya, memang butuh kalau di pagi hari. Kemudian kerja, ketemu jam makan siang. Nanti jam makan siang itu habis makan siang minumnya americano atau long black. Americano atau long black itu espresso yang tadi pagi cawerang ditambahin air panas jadi americano dan atau long black. Long black. Kenapa namanya americano atau long black? Long black mah itu bahasa orang Australia. Americano itu dulu zaman Perang Dunia Kedua di Italia, tentara Amerika yang perang sama Nazi itu, mereka kalau dikasih kopi orang Italia mah espresso. Ya, Oh. strong. Ini, aduh terlalu pahit. Tekuatan. Tekuat orang mah kurang nya. Tolong cawerangkeun, tambahan cai. Tambahan cai disebutlah sama orang Italia americano. Style Amerika. Iya. American style. Jadi lebih light. So guys, americano is the copy of cawerang ya. Espresso cawerang. Espresso cawerang. Filosofi. Itu sejarahnya. Hebat nih Om. Terus gimana Om? Ketemu jadi Om. Ketemu sore hari biasanya kalau kayak orang-orang Inggris gitu kan tea time gitu Tea time, kan. ya. Ada coffee break sore hari. Nah, sore hari mah cocoknya kalau kita habis penat gitu kerja seharian, jatuhnya bukan harus balikin lagi mood booster, tapi relaksasi. Nah, minumnya arabica yang kafeinnya kurang lebih 3 kali lipat lebih rendah. Jadi kayak minum teh. Gitu. I see. Ketemu malam, malam itu cocoknya minum kopi yang ketemu susu. Pintar. Latte. Itu mood booster malam ya. Mood booster malam. Sebelum bobo ketemu susu. Kopi maksudnya kopinya iya itu. Mood booster untuk malam ketemu. Iya. Tapi nggak akan melek gitu. Enggak kan? Kalau kita susah tidur, mun hese sare minum susu hangat sebelum tidur. Iya. Itu kenapa biar menetralisir. Nah, gitu. Jadi sebelum tidur biar nyenyak tidurnya harus ketemu susu. Kalau mau begadang minumnya espresso. Lagi. Waktu apa kalau Nanti lewat jam 12 minum lagi. ya Americano. capron lah. Saya terasa lagi kalau mau tidur nyenyak ketemu susu. Begadang espresso. Jadi ini nama guys. Yang pertama minum espresso sama susu. Nges. Beres. Seru oke ya ngobrol-ngobrol kopi. Ini buat kalian yang emang suka kopi ya, terutama yang golongan kami gitu, golongan rebahan yang suka kopi saset, ini penting ya dikasih. Ini penting dikasih. Satu lagi nih. Tadi si Dana cerita. Kadang kalau minum kopi itu suka sakit ke perut. Lambung. Dilema, jadinya dilema. dilema Jadi dia. punya mat. Oh. Yang Maaf, cocok maaf. atau apa si kopi saset atau apa emang harusnya ada Satu gimana sisi gitu? demen banget kopi, satu sisi punya mah. Saya makan jadi baiknya gimana gitu.
Saya jujur dulu punya asam lambung tinggi, bro. Tinggi pisan lah. Tiap general check up di kantor teh pokoknya pasti nu muncul tehnya asam lambung, asam urat, kolesterol. Terus pasti tilu ya. Trio. Bapaknya asam loh. Nah, cuman pas saya suka kopi kok nggak pernah ngeluh asam lambung. Kenapa? Karena ternyata kopinya beneran. Kopinya beneran. Ternyata, tapi ini belum dites secara ini ya, diuji secara klinis bahwa kopi ketemu gula itu yang bikin reaksi di lambung. Nah, tapi kalau saya seringkali mendapati kalau saya minum kopi sama gula, terutama gula tebu ya. Kalau gula aren dia lebih rendah glukosanya. Gula tebu itu pasti nyelekit. Nah, cuman balik lagi ternyata kalau gua mau suka kopi, gua diajarin juga untuk teratur pola makan. Seperti tadi bangun tidur sebelum berangkat kerja sarapan dulu. Jadi intinya isi dulu perut. Jangan kopi dulu. Jangan. Isi sarapan, minum kopi. Makan siang, baru ngopi. Kopi break sore hari, roti dulu, cemilan, kue, baru kopi. Mungkin itu gua ke Bali sebelum makan Kopi dulu. Kan kadang budaya di kita mah bangun tidur kopi dan udur. Nah, jadi masalah kadang-kadang saya juga bad mood ya mungkin ya di situ nggak nemu ya antara si hormon sama si mood boosternya itu hanya cuma sampai moodnya aja boosternya nggak dapet. Jadi kalau ketemu good apa bad, nah udah jadi jatuhnya bad mood boosternya nggak kena. Di situ guys masalahnya. Guys. Jangan terbalik, pagi-pagi malah kopi sama susu itu malah biasanya cepet kembung. Gitu. Asam lambungnya. Cuman jangan aneh kalau sudah doyan kopi beneran, pagi-pagi ngopi espresso, nggak lama suka mules. Iya. Kemulas. Nah, tapi kan secara logika, gua mah pengen pagi-pagi. Wah, Iya, biar teratur. daripada siang-siang kita lagi Kenapa? Palas. Mending kalau meeting, lagi presentasi kan ya. Ya kita paling micin nih. Yang ngomong gua yang ikut ngomong yang belakang juga ya. Guys ini yang bagi kalian pecinta kopi ini isinya daging semua nih. Dapat edukasi free. Langsung free, langsung ke daging padahal tadi belum tahu asal. Ya kita belum kenalin itu sebenarnya siapa sih? Kamu siapa? Ujung-ujung kenalin aja. Gimana sih? Terus Ada yang salah. pertama kali bikin usaha kopi ya. Karena itu Dulu zaman 2015 lah. Zaman suka bikin ya proyek-proyek gitu ya. Nah, apa tuh? Proyek halal lah pokoknya. Halal. Oke. Terus sering nge-laptop di kafe-kafe. Nge-laptop lah ya. Kerja gitulahnya. Teuing bukan nama-namanya. Nah, terus ditawarin kopi sama si baristanya. Pak, kopinya ini Pak, single origin Arabica dari Flores. Waduh. Saya langsung gila ini kopi. Udah bahasan filosofi kan. rasanya Boleh lah pesan satu. 2015 17.000 mah gede atuh. Set dateng sut gondok atuh. Sir 17.000 hasem siga jamu. Kesel. Jadi bad mood. Si bad mood ya. Padahal itu ternyata saya masih jahiliyah. Disebut gitu teh siga jamu karena selama itu udah biasa kopinya gitu. Kopi itu manis. Iya. Kenapa nggak manis? Dia kasih filosofi yang benar-benar masuk akal. Pak, kopi rasanya manis apa pahit? Pahit. Kenapa Bapak minta manis? Manis. Benar. Sebab peta ke orang undang. Orang mana? Nah, di situ mulai. Kemudian dulu itu terus terang wah parah lah karena mirasnya. Ternyata setelah doyan ngopi kok teuing walau alam ya malah. Kok orang asa
kurang tertarik gitunya. Ngopi we aya mah keluar imah ngopi keluar imah ngopi Tapi gitu. kopinya bener. Benar, kopi Ya, benar. ya itu maksudnya kopinya yang bener Iya, kopi. mulai saya paksakan karena ternyata setelah itu pas diberes si 17.000 Arabica asem si gajah mutenya. Besok nanti saya teh kok kerja itu asa saplong gitunya. Kayak saya tadi langsung pintar. Langsung pinter saya fokus ke pendidikan ini. Dan secara teori nama gampang atuh. Minum kopi itu si kafein membuat peredaran darah lancar dari jantung ke otak. Jadi nu tadina kecepatan sakieu tanya darah teh tah ti jantung ke otak teh makin gancang. Jadi si otak teh semburan pugetih teh makin sering tah jadi pinter gitu. Berarti tong ngobatin tapi kopi lah. Mungkin dulu teh ada peribahasa tong minum kopi bisi bodoh padahal malin bodohnya tong nyakeun kopi. Malena pinter. Tapi enggak itu kalau misalkan minum kopi terlalu banyak dosisnya. Ya. Gimana? Dosis yang ideal untuk orang minum kopi dalam sehari atau 24 jam itu maksimal 75 gram. 75 gram. 75 gram alias kurang lebih sekitar 5 gelas kopi. Karena satu gelas Gelas kopi apa cangkir? ya gelas apa cangkir atau mangkok atau Kalau secara drama kan Enggak segitu gitu. atau ya mah kopi itu benar cawerang. Jadi udah habis ampasnya tambahin lagi air panas. Ini mah kopinya ya. Pantesan Allah di sini kan beli kopi eta teh nya. Ini si kopi teh Berharap mood saya mood. salah ternyata nya. Mulai suka membeli kopi ka dia. Kagak ngajian guys. Nah, rumusnya kenapa idealnya 5 cup dalam sehari atau per cupnya itu 15 gram itu tadi kita hitung golden hour coffee tadi. Pagi espresso, siang americano, sore ini arabica, malam cappuccino atau cafe latte. Kalau di Italia itu mereka rata-rata porsinya per cupnya sekitar 18 sampai 20. Lebih banyak. Ya, tadi. Jadi pas idealnya 75 gram ketemu tah rumusna gitu. jadi nggak berlebihan ya. Ya, idealnya. 4 kali orang di pusatnya aja 4 kali di urang kan ditimpa diputin ku espresso. Dan Beres gawe teh ngaronda. Siksa teh jelema. beres espresso karena kopi ranci kopi saset deui. Coba dibaca dong komenannya Oh iya kita lihat komen dulu nih. Ada Tri Heri, mantul sukses selalu. Oh, Pak Heri. Aduh, makasih Pak Heri. Dari Helmi Hadriansyah, mantap dari Coffee Maker katanya. Botak teh. Hadikor, urang banget morning ngopai jeung goreng pisang. Cocok guys. Di combine itu ya antara sarapan sama itu. Dari Deti Susudawati, keren, sukses kanggo sadayana. Terima kasih. Tapi bentar ya, ini lagi ada temen nih minta tolong, katanya dia mau pindahan rumah. Terus kan si Janet tuh punya program baru nih guys. Jadi si Janet tuh punya program Sunday Moving. Sunday Moving, jadi Sun Move. Nah, dia tuh si Sunday Moving ini melayani pindahan dijamin murah. Ini dong makanya lah. Oh, Dijamin murah. Diproses di hari Minggu juga. ya. Aman di cover asuransi dan packing. Betul. Satu armada cuma buat barang kamu. Berarti nggak dicampur-campur barang. Wow. Ntar susahnya nyarinya. Ini punya siapa? Sama butik aku ya udah. Bagus. Proses cepat, nggak pakai ribet. Ya. Satu lagi nih, tersedia berbagai pilihan armada, blind van, box dan lain-lain. Ini mau aku share nih sama teman. Bentar ya. Cobain. Betul. Kamu sambil itu. Ya. Aku mau share dulu sama temen, ini penting banget nih. Soalnya partner pindahan zaman now. Berarti program bagus itu ya. Bagus. Cocok untuk orang yang suka pinjaman online atau dicari-cari sama morban. Cepat pindah. Hari kamu filosofinya sok aneh kata. Kalau nggak buat kontraktor, Yang suka kontrak. cocok buat kontraktor. Tapi intinya memang ini bagus karena setahu aku ya di kemarin kan di Jepang ya, kalau misalkan orang pindah tuh memang dia pesan satu Ada jasa pindahan, jasa pindahan. Dan kemarin kan sempat pindah rumah, terus mesti nyari mobil dogong. Ribet ya? Terus kan mobil dogong itu nggak cukup lah, gimana belum kita ngeparking. Kalau ini mah dibantu sama si Gimana langsung Sunmove. datang aja ke Jene atau Enaknya sih langsung follow deh IG-nya Jene.
Masih ingat nggak kemarin apa? JNE Sukabumi. Guys, langsung aja follow IG-nya JNE Sukabumi. Kalau mau pindahan pakai Sunday Movie. Oke guys. Nih. Ini nggak ada yang nanya nih sama dia. Rupanya Oh. banyak musuhnya. Lo banyak Oh musuhnya. itu tadi ada banyak musuh. Nih, mau nanya nih, itu kan tempat brew cave-nya ada di dalam ya, di dalam gang. Yang saya tadi bilang rata-rata kan orang-orang kan di pinggir-pinggir jalan itu promonya tuh kayak gimana sih atau langkah-langkah marketingnya? Kok bisa sih buka di dalam tapi rame? Itu yang jadi signifikan di dalam kok rame kok bisa gitu. Nggak pernah promosi lah. Dan itu mah biarin aja mau sepi juga bodo amat. Nggak. Jadi apa ya? Kadang saya bingung. Saya pakai kadang-kadang pola terbalik mikirnya. Kayak gini. Brew Cave itu gue pengennya jualan kopi banget. Jadi banyak orang datang itu beneran mesen kopi, bukan Thai tea. Oke. Nih kebanyakan coffee shop, gede coffee shop, tapi yang banyak pesannya Thai tea. Nah, gue tuh sering bilang kalau yang datang gitu ya, "Set, mau pesen apa? Apa ya? Jangan Thai tea ya, karena Thai tea di sini nggak enak." Itu malah balik lagi. Kenapa bingung deh? Kenapa nggak enak? Pokoknya nggak enak lah, jangan pesan. Dia malah pesan. Akhirnya kemudian saya poles gimana caranya orang tertipu mesen Thai tea padahal letak kopi. Tapi kan nipunya ini nipu Demi dunia. kebaikan. Selamat datang dunia tipu-tipu. White lies. Jadi sampai seperti gua bikin Thai coffee. Thai coffee. Thai coffee. Bukan luwak kan? Bukan. coffee. Ayo luak teh bener. Saya jelaskan coba. Benar. Jadi mun ngarep mun ngopi orang langsung di abuana lah. Bisa dari kumat. Betulnya ada di rumah hosta kieu gini kan. Kiosok. Iya. Nah, kemudian saya bikinlah Thai coffee Thai coffee. supaya orang tertarik bukan ke Thai tea tapi ke Thai coffee. Apa itu Thai coffee? Mirip Thai tea, dah beres. Nah, gitu loh. Hal-hal yang seperti itu ternyata secara tidak langsung menjadi sebuah promosi yang tanpa kita sadari. Dan edukasi juga ya. Iya, dan juga kebanyakan sih kalau di warung gua itu komunitas lah. Yang datang itu bukan yang seorang atau berpasangan gitu mojok, enggak. Secara kalau nggak salah itu komunitasnya juga ada tuh yang lapangnya kemarin baru menang tuh. Soang putih ya. Soang putih atau Ya, apa namanya tuh? Liverpool. Yang ada Liverpool. LFC. You never walk alone. Anjeun moal mapah nyalira. Ada apa? Komunitas Liverpool. Ada komunitas cekih-cekih klub. Cekik. Iya, jadi kami ini mencetak bibit-bibit unggul untuk sebagai jadi pemain Stephen Chow. ya. Gambler ya, Stephen Cekihan Chow. tanpa uang. Jadi hadiahnya itu berupa apa? Kopi misalkan, main teh. Gitu. Ada juga komunitas apa? Suara kucing jalanan. Suara kucing jalan. Ya, jadi mereka rutin setiap minggu itu keliling ngasih makan ke kucing-kucing yang ada di pasar yang kurus-kurus itu ya. Keren guys. Kadang kan kalau kita gua suka itu gitu makan di pecel lele, di pecel lele pasti aya ucing sih. Bener tuh? Kalau ucing guys ya. Ucing nu kumaha lah. Nah, Cingring. Bukan atau satu kan kode eta mah. kadang-kadangnya di sebelah orang gitu pas lagi makan khusus Tajung. wah, padahal kan kita tanpa sadari filosofi di wae. Tanpa kita sadari kalau kucing nyamperin itu berarti kita harus ngasih sebagian Ladang rezeki. sedekah. Kan gitu nya. Ladang pahala Kan juga gitu gitu. Suka orang rek umroh Amin ya Allah. Amin. Bentar nih, ada yang nanya dulu nih sebelum kita lanjut. Kang Ade Ridwan, Kang, uing magna kronis tapi hoyong ngopi nu kumaha heula pertamana. Pertama, pastikan pola makan teratur. Pola makan Bang. Orang punya mah pasti punya pola makan yang tidak teratur pertama.
Yang kedua, itu tadi kopinya yang beneran. Jangan krim nabati. Krim nabati mah tuh malah tambah kembung. Gitu. Iya. Jadi Oh, gitu. tadi ada yang hardcore itu mana itu? Iya, ada Nah, ini. itu pernah ke warung gua. Ternyata dia juga punya kedai. Walaupun agak terpelosok di bawah sana, tapi Pokoknya di sini ya. bawah. Aneh, filosofi. Pan orang mah di gunung. Nah, di daerah Cikundul dia punya kedai. Walaupun jauh gitu, tapi view-nya bagus. Selain view-nya, kalau view udah banyak lah. Tapi dia ini yang unik, punya alat pembuat kopi sendiri. Buat kopi sendiri. Iya. Buatan sendiri? Buatan sendiri. Buatan sendiri. Iya, gua respect sama dia karena dia merasa, aduh, gua kalau bikin alat yang seperti beli alat yang seperti itu biayanya mahal. Akhirnya dia bikin alat pembuat espresso itu dari alat peras jeruk. Manual Peras jeruk. DIY kali ya. Dia bubut apalah gitunya, akhirnya punya sendiri. Gue bilang teh, wah itu keren teh. Ajukanlah supaya bisa diklaim bahwa orang Sukabumi itu bisa bikin alat pembuat kopi sendiri. Terus Gitu. gimana? Ya gimana Kang, terbatas lah gitunya. Biasa bahasa birokrasi teh. Ya udah yang sabar aja, tapi nanti pelan-pelan kalau memang ada kesempatan gua bantu, gua dukung. Pokoknya gua dukung lah gitu. Ya. Keren banget. DIY Keren, hardcore itu. mah. Hasilnya gimana dengan alat itu? Bagus, gua tes bagus, kopinya enak gitu. Kopinya enak. Ada kopi nanti orang. Ngomong-ngomong. Sukabumi punya kopi sendiri nggak? Tanya. Sukabumi. Kalian pada Aku nanya dengan sirkuit depan Studio 8. pantesan Ya guys, kemarin kita di sudah 1, banyak bangkong ya. Jalan ini sudah 8 gitu di sini. Wih. Maaf ya guys ya. Lanjut Pak. nanti tadi deh. Kopi lah. Kopi Sukabumi. Kalian pada pakai komputer kan? Tuh. Oke. Pernah lihat logo Java nggak? Java kopi. Logo Java. Pulau. Sistem pengoperasian itu loh. Oh Java ya. Software atau Screen itu ya. Nah, tahu kan? Skrip, Coba dilihat logonya itu apa gambarnya? kopi. Cangkir kopi. Namanya Java. Java itu Jawa kan? Pembuatnya orang mana? Bukan orang Indonesia, bro. Orang mananya? Orang Hungaria atau mana gitu lah? Si JavaScript itu. Iya. Nah, kenapa dia bikin sebuah non software atau sistem? Iya, sistem. Sistem bernama Java, kemudian logonya cangkir kopi. Nah, ini sejarahnya. Dulu kopi Indonesia itu sebagai produsen terbesar di dunia. Di dunia itu. Di ya. dunia sekitar tahun 1700-an. Zaman dijajah. Ya, zaman Zaman dijajah. Pas dijajah itu ada namanya tanam paksa atau coffee stale sale namanya. Sistem tanam paksa kopi. Yang kemudian kopi kita itu eksploitasi Ya, atau eksploitasi. Rampas ya, besar-besaran sampai kemudian menjadi produsen terbesar pemasok kopi terbesar tersebar di seluruh dunia. 1700. Nah, awalnya itu kalau kalian belum tahu nih teman-teman juga ini cukup penting. Untuk jenis kopi Arabica, Belanda itu pertama kali menanam benih kopi Arabica di Pondokopi, Jakarta. Pondokopi. Jakarta Timur ya. Nah, itu teh beneran dulu tempat nanam kopi. Si Nah, Pondokopi teh. Pondokopi teh. Jadi orang zaman dulu mah tak asal-asal ngasih nama. Tak asal, siga orang enak bere ieu teh non bere nama tempatnya standar nawa standar nasional. Oh, Cimas. Cimas nah. Pasti aya mas. Kelar orang Selawi di pas Selawi berarti. Ya, bawa bata kalawi. Berarti Ke batanya. Ke bukuan itu. Tapi ini mah keren. Gas Keren. dewa. Aduh sih. Sorry mana. Oke, lanjut tadi terus. Kemudian si
benih itu ya? Benih Arabica pertama kali ditanam di Pondok Kopi, kemudian Pondok Kopi di Jakarta itu Batavia mengalami banjir. Gagal, dianggap gagal lah di Pondok Kopi itu ya karena banjir. Kemudian Belanda cari cara coba tanam di tempat lain. Seperti di Bidara Cina, di Kampung Melayu, di Mester. Kemudian itu ada teman kita itu yang nemuin kota Sukabumi itu siapalah itu ya. Kata orang Belanda teh, itu ada teman kita itu tukang ngebon itu dokter di Sukabumi. Coba tanam di Jawa Barat itu di Sukabumi. Nah, ditanamlah di Sukabumi untuk di Jawa Barat. Benih kedua dan Arabica itu ya. Arabica. Dan tumbuh dengan baik. Ini referensinya saya ambil ada di Museum Gedung Sate di Bandung. Nah, tulisannya jelas. Benih kedua Arabica yang ditanam oleh Belanda berhasil tumbuh dengan baik di Jawa Barat, yaitu di Sukabumi. Bukan di Malabar, bukan di Puntang, bukan di Ciwidey. Kopi mana di Jawa Barat anu terkenal? Bukan, di Sukabumi. Baru tahu. Kan? Baru tahu. Baru. Diulangi tuh barang-barang 1 2 3. Baru. filosofi deh. Podcast macam apa ini? Terus. Pak, itu lain dia dah rasa. Ya. Tapi sebetulnya ini acara ini bermanfaat nggak sih? Insya Allah. Kalau ini tergantung Bapak ada manfaatnya enggak? Itu tadi banyak yang konsul yang apa kan? Siapa tahu ya. Pada menyimak malu-malu ini begini, tapi orang-orang pada merhatiin. Nah, jadi tanpa kita sadari kita ini punya sejarah yang kental dengan kopi. Sampai dengan tadi si pembuat sistem itu kenapa pakai cangkir Java? Karena dia melihat bahwa sistem ini harus tersebar seperti halnya si kopi Java dulu. Gitu loh. Dari situ ya. Begitu. Nah, kemudian di Sukabumi itu tumbuh dengan baik. Nah, beberapa lama kemudian ada hama, ada virus. Jadinya si tanam baksa kopi itu dihentikan. Muncullah kemudian rame lagi teh. Oh, dari situ teh ya. Iya. Teh. Jadi kalau kita dengar sekarang namanya Java Preanger, kopi Java Preanger, itu terkenal banget. Ya. Cuman banyak yang taunya itu Java Preanger itu Malabar. Karena dulu pas tanam paksa itu kan dari mulai pegunungan Bandung sampai Bogor tuh ya, yang paling banyak produksinya dan paling baik itu memang di daerah sana. Malabar ya. Daerah sana lah, sekitar Ciwidey gitu. Sukabumi kurang dieksplor. Nah, Karena tempat ada hama itu. iya, makanya pas gue pulang ke Sukabumi itu gue merasa ini ada yang salah. Padahal kita punya sejarah yang kental dengan kopi, gitu loh. Kenapa kopi Sukabumi tidak terdengar seperti kopi Gayo, Ya, betul. kopi Flores, kopi Balikin Tamani, Lampung ya. kopi Lampung? Kenapa? Padahal kita punya awalan yang memang baik untuk bisa kita bangkitkan kembali gitu. Terus ada akhirnya. Saya keliling, sempat keliling dulu tuh ke kebun-kebun gitu ya di pelosok-pelosok. Itu ternyata bro, pohon kopinya udah batangnya itu hampir segini-gini. Udah gede banget. Gede banget ya. Usianya sudah ratusan juta lah mungkin, ratusan tahun. Nah, itu namanya pohon buhun. Pohon buhun itu pohon yang sudah besar, jadi induknya. Yang dulu tuh konon kalau ada pohon-pohon kopi di sekitarnya itu karena pohon buhunnya menjatuhkan biji-biji kemudian menjadi benih-benih gitu. Nah, itu yang harus mulai diperhatikan sama siapapun untuk bisa kita bangkitkan lagi. Wah, Sukabumi punya banyak kopi. Punya banyak kopi ya. Punya banyak kopi. Cuman enak itu yang harus kita usahakan terus. Punya banyak kopi tapi belum punya banyak kopi enak belum. Asik. Ya. Tapi kadang nih ya, misalkan nih
ada orang pakai 2 orang nih, kopinya sama, mereknya sama, gitu kan, pokoknya sama aja. Kopi kok hasilnya bisa beda ya? Itu kayak kita punya beras, berasnya sama, mau dibikin jadi apa nih? Mau jadi nasi liwet, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng, ya? Nah, nasi basi, itu metode. Nah, kemudian metode penyajiannya atau metode seduh kopi itu bermacam-macam. Ada tingkat kematangannya juga. Iya, roasting. jadi pintar. Ini ada pinter gitu. Saya rek turun deh. Iya kan. Kayak kamu kemarin makan steak medium well. Nah, kopi juga ada roastingnya. Saya mah big bite. Ada apa? Light, Medium, dark. Oh, jagoan. Coba kamu duduk di Kamu sini. pengen pahit? Yang dark. Pengen pahit, Pahit banget. nikmati hidup. Kalau pengen pahit, tambahin beban hidup. Filosofi. Jamin melek ke. Filosofi. Nah, itu jangan salah kalau sekarang teman-teman ke sebuah coffee shop atau kedai kopi, itu sebetulnya ada dua jenis penyajiannya. Ada yang espresso base, ada manual brew. Nah, Bedanya? ya, espresso base itu memang dasarnya espresso yang rata-rata dihasilkan oleh sebuah alat atau mesin. Nah, espresso itu banyak turunannya yang kemudian menjadi long black, americano, cappuccino, cafe latte. Cuna banyak. Nah, banyak tuh. Pokoknya dasarnya espresso aja. Ada manual brew. Manual brew ini rata-rata biasanya dipakai untuk menyeduh kopi jenis arabica. Salah satunya seperti banyak dengar P60. Kadang ada ke warung, Mang, bade kisiktin. P60, ya itu P60. P60 itu alat, ya. Jadi nama metodenya itu pour over. Pour over tuh yang dituang. Oh, pelan-pelan itu. Ya. Kemudian dari alatnya itu ada bermacam-macam. Yang paling punya sejarah kuat itu pertama mokapot itu bentuknya kayak ada tabungnya, ada gitu ya? tekonya, terus dibakar pakai api. Nah, itu mokapot itu dulu menjadi kedoyanannya Adolf Hitler. Ya, pada saat zaman perang dunia kedua itu ya. Nah, ditemukan oleh Bialetti. Yang sampai sekarang mereknya merek Bialetti. Ya. Ada juga V60 itu tadi. Nah, itu juga terkenal, cuman V60 itu bukan berasal dari Italia, tapi dari Jepang. Karena seiring waktu Jepang mengadopsi bagaimana perkembangan kopi di Italia, di Jerman, itu bisa saya kembangkan di Asia. Oh, jadi dia bawa ya? Ya, jadi ada sebuah perusahaan gelas, sebetulnya perusahaan kaca di Jepang itu, namanya Hario. Dia mulai memikirkan bagaimana bikin alat-alat kopi. Nah, kenapa V60? Wah, ribet lah. Pokoknya intinya V60 itu bentuknya V, terus sudutnya itu 60 derajat. Diambil dari situ. Iya, biar kucuran airnya itu pas. Itu ada ulir-ulirnya gitulah. Kalau kurang ngerti nanti main aja kita ngobrol. Ya. Tinggal sambil nyoba. Tapi aku juga suka tuh kalau yang Jepang-Jepang itu kan suka dingin ya. Japanese. Japanese. Itu Japanese itu bentuk lain dari hasil seduhan V60. Cuman orang Jepang menyebutnya kalau V60 disajikan dingin disebutnya Japanese ice coffee. Oh, kalau dingin itu ya? Ya. Dia nih suka yang dingin kopinya. Nah, Japanese. Ya mah kadang kopi yang gitu juga dikasih es batu. Itu teh biar nggak diminum sama kamu tahu. Malah salah kalau udah dingin mah minum habis. Nah, harga tuh kenapa nggak nanya
kenapa harganya bisa mahal? Baru mau ditanyain. Jadi kita kayak tidak ada berarti. Gimana sih? Kita baru mau nanya guys. Bung Ellen. Kenapa harganya lebih mahal dari kopinya? Ya. Karena kan orang ngopi-ngopi wae nih kan 25.000 gitu kan. Ya. Sebetulnya kalau harganya sampai 25.000, 30.000 itu sebagian kecil ada di situ ada biaya ya operasional, namanya juga orang usaha harus ngegaji orang dan lain-lain banyak. Nah, kalau bicara kisarannya mungkin sudah di atas 5.000, 10.000 ya, dibandingkan dengan kopi-kopi warung yang 1.000-an. Wah, nah asa jauh di warung mah 1.000-an. Besok kalau beli lagi di warung, sesekali mah baca belakangnya komposisinya. Ada kopinya nggak? Oh, gitu. Wait. Kalaupun ada, biasanya tulisannya mengandung bla 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 instan kopi. Itu pun kalau ada persentasenya biasanya di angka sekitar 5-15% saja. Dari keseluruhan Iya. teh. Sisanya yaitu tadi gula, krim, sodium, bla 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 bla. Berarti Matak 1.000-an. Berarti kurang bagus juga buat kesehatan. Makanya murah. Nah, Karena gue nggak bakalan minum lagi kopi Uzbek ah. apalagi itu kopi KW itu. kenapa kopi-kopi yang kekinian ini kopi aslinya asa nu dihandapeun goceng gitu ya. Karena kita ini apalagi saya sebagai pegiat kopi paham betul bagaimana proses yang panjang dalam sebuah biji kopi. Sampai ke dalam cangkir kopi Iya. itu. Iya. Dari segenggam biji menjadi secangkir kopi. Nah, Sesuai judul. itu masuk Perjalanan panjang. Kayak gini. Kos dulu filosofi tante. Ini bijiku, mana bijiku? Jadi jangan sampai sistem penjajahan Belanda terjadi lagi sekarang. Ya benar. Dulu Belanda ngejajah kita suruh tanam paksa, jangan malah orang pribuminya kita itu minumnya bukan kopinya, tapi daunnya, daun kopinya, karena kopinya nggak dikasih. Diambil Iya. ya, eksploitasi. Kalaupun pribumi kita punya kopi dan bisa minum kopi itu katanya dulu itu udah mewah. Wah, Dan minumnya itu maaf ya, minumnya itu kebanyakan rata-rata begini, bibir dua-duanya masuk. Kenapa? Nah, Iya ya tuh, ada yang gitu tuh. kalau begini set, kan kena dua-duanya nih, jadi bisa ngirit, bisa hemat, jadi nggak langsung Jadi nggak kesini. jadi masih nempel di sini sambil ngabako ngalinting. Oh. Nah, Tehnya. masih kena nempel, berasa kopinya. Gitu. Jadi filosofinya begini kalau gitu mah. Jadi filosofinya begini, kalau kalian ngopinya nggak betul, berarti kalian belum merdeka. Iya, betul sekali. Benar. Akhirnya gitu balap. Sanu menang teh. Belum, ternyata ya teh Grand Prix ting no. Iya, kalau misalkan mengacu ke situ ya, melihat nenek moyang kita diperlakukan seperti itu gitu kan, Jangan sampai terulang. jangan sampai terulang. Makanya kita betul-betul menghargai petani kopi ya, terutama buruh taninya itu ya. Kadang-kadang kalau kalian tahu, mereka itu kalau dibayar kopinya ini hanya rekayasa aja ya, kurang lebih lah. Datang nih misalkan, pokoknya lu kopi lu sekarung, 2 karung, berapa karung, gua angkut lah sekarungnya misalkan 50.000, 100.000. enaknya. Murah banget bro. Kalau dihitung-hitung mungkin sekilonya 2.000-3.000 perak sekilo. Makanya kebanyakan buruh tani itu biar cepat ngejar kuantitas, mereka garuk. Ngambilnya itu digaruk. Padahal itu salah. Yang Bijinya juga jadi rusak ya. Iya, yang bagus itu dipetik. Yang merah saja. Belum merah jangan dulu dipetik. Itu Dengan 50.000. itulah kenapa harganya di atas 5.000. Kita pengen menghargai
Dari mulai petaninya bisa kita bayar lebih. Dari petani kemudian ada namanya di bagian tengah itu ada developing, ada roasting, yang tukangnya ngerainya. Itu mereka juga butuh rezeki. Kita bisa bayar lebih karena mereka itu luar biasa loh bro, sekolahnya tinggi, mahal. Tukang roasting itu bagaimana nyangrai kopi supaya bisa menghasilkan rasa yang enak. Itu penting ada banget. tekniknya itu ya? Ada tekniknya. Temperatur dan lain-lain. Betul. Baru kemudian orang hilir yang memasarkan seperti saya. Nah, persentase saya itu sebetulnya kecil banget, nggak ada apa-apanya. Paling sekitar 10% dari sepanjang prosesnya sebuah kopi yang enak. Menjadi si cangkir itu. Iya. 100%-nya itu kurang lebih ya, 70% itu ada di tangan petani kopi. 20%-nya di tukang sangrai. 10%-nya baru orang-orang di hilir seperti kita yang buka kedai, jadi baristanya, itu hanya 10%. Tapi ya sih, kadang kalau diperhatiin gitu ya, petani nggak cuma petani kopi ya, petani-petani gitu kan, dari mereka tuh murah gitu kan, murah-murah dan mereka tuh dapatnya dengan kerja keras gitu kan. Ribu atau bro? Lokot kesang lah kalau bahasa Jermannya ya. Ribu, piraku kudu 2.000-3.000 sekilo. Kadang kita tuh kan negara agraris. Ya, jadi anggaplah kalau ngopi di coffee shop atau kedai kopi 15.000, 20.000 mah masih masuk akal ya. Oh ya udah, itu mah berarti saya turut membantu keberhasilan petani sejahtera. Gitu. Ini mah ngobrolnya di luar skrip semua. Ini tidak dibaca, tidak berguna. Karena gara-gara kopi jadi keluar semua pertanyaan. Ya, ini hasil kerja mikir pakai kopi sintetis. Ini tidak guna. Kopi yang bener nggak kepake Seperti ini. Itu berguna itu. Harus dihajar itu. dorongan. Ya, untuk Dibaca. Oh katanya nih, wah seru nih bahasanya. Om Botak emang paling oke kalau sharing tentang kopi, bermanfaat sekali. Jangan lupa ngopi pagi. Menjawab tadi, ini acara bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bercanda. Timur Hafifah Sujana. Terus kata itu lagi, aku terharu. Bukan sukses ya Kang, maksudnya semoga juga Akang bisa Expand ya, dan signatur untuk DIY-nya itu, alat DIY-nya itu. Semoga ada bantuan juga dari pemerintah lah. Nah itu. Karena kan memang kita harusnya bisa memproduksi sendiri banyak hal gitu. Oh, ada lagi yang bisa bikin alat DIY gitu. baru bulan lalu gua ke Cibadak, dia kasih tahu gua, Om, boleh nggak kesini main sebentar? Aduh, Cibadak bro. Malas macet. Mahal, truk. Tapi pas dia kirim foto, nih Om, saya berhasil bikin mesin roasting. Mesin roasting. Mesin sangrai. Dia kirim foto. Besok saya ke sana. Saya tertarik. Bagaimana dia bisa bikin sebuah mesin roasting dengan tangan sendiri. Sudah ada. Lagi-lagi saya bilang, aduh bro, iyalah mau diklaim orang Sukabumi bisa bikin mesin roasting, edan Sukabumi. Edan. Bingungnya kunaon sih arana esenya dekat itu teh. Ya gitulah pokoknya mah. Ya Pak Jokowi minta tolong. Minta tolong. Dibantulah Pak. Tolong Pak. Kita kan banyak orang-orang kreatif nih Pak. Iya suka saya Pak, tolong. Kita sudah melaksanakan 3K Pak. Kerja udah kita laksanakan. Iya kan, tolong bantu kami Pak. Kasihanilah kami Pak. Bapak sih nonton ternyata Pak. Iya sih, ya itulah. Kita sih berharap memang secepatnya gitu kan ya, kayak si Kang Hadi gitu kan, terus si temennya si Om Botak yang ada di Cibadak itu ada perhatian dari pemerintah juga. Mudah-mudahan lah. Karena untuk lebih cepat gitu kan. Benar, gue mah cuma bisa bantu menyampaikan bahwa karena gue bergerak di hilir ya, terutama gue sering ada di event-event gitu kan, gue sering sampaikan keberhasilan teman-teman yang memang positif, trennya positif. Ntar dulu nih, Ivan kemarin mau nanya apa? Oh iya kemarin nih, Botak. Ada
ada nggak sih event internasional? Nah, tapi sebelum ke event saya pengen nanya dulu. Ada barista, ada brewer. Ya, Itu sama apa beda atau gimana Nah. sih itu tuh? itu nyambungnya sama tadi yang kita bahas. Kalau ke coffee shop itu ada minuman-minuman espresso based, ada manual brew. Kalau espresso based itu pembuatnya namanya barista. Barista. Kalau manual brew itu brewer jatuhnya. Oh, Berarti jadi tempat si Om Brew cave brewer kurang Brewer. lebih Manual. kebanyakan. Manual, ya kan? Cuman karena namanya usaha, semua harus diandalkan. Hampir semua kedai kopi atau coffee shop sekarang punya dua jenis itu. Bisa dua-duanya. Jadi tidak hanya bisa disebut barista atau brewer, dua-duanya pun bisa. kayak bebek saya deui gitu. Misalkan hari si Om botak teh barista apa brewer? Brewer. Ah, lain barista. makanya dia milih nama sendiri. Heeh. Penggiat kopi. Penggiat kopi. Jadi Nggak mau jualan pusing dia. pas saya teh rugi gitu. Boleh nama saya, orang mah santai. Orang mah penggiat kopi. Buat apa mikirin bikinnya? Yang penting mah minum. dampaknya. Yang penting mau minum beli. Iya, beli. Kopi yang nggak enak ya kopi yang diseruput temen tapi nggak bayar mau lunas. Itu yang nggak enak. Kopi yang enak tuh yang gratis. Ini batur ngomong enak. Terus ini nih, kemarin tuh kan sempat juga ceritanya ada job lah ke Bang dulu. Mereka juga sama, petaninya tuh ternyata si Rejang Lebong itu penghasil kopi yang bagus. Oh iya, betul. Rejang Lebong ya, dia juara 2 tuh di Prancis kalau nggak salah. Nah, yang saya tanya Baru-baru, ya. kompetisi internasional, turnamen. Ada nggak sih itu tuh? Maksudnya untuk Indonesia, entah apakah Indonesia. kopinya, entah apakah baristanya atau apanya. Jangan salah, banyak. Banyak. Dan itu lagi ngetren banget, bahkan sampai dilirik oleh sponsor-sponsor besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, bank atau perusahaan gede lah. Ya, karena berarti kan potensinya ada di situ, Iya, tinggi, ya ketertarikannya besar minatnya. Seperti kalau di Sukabumi, terus terang acara-acara kopi itu kompetisi-kompetisi kebanyakan gue yang bikin. Lokal ya, Nah, lokal. iya, lokal. Karena gue sadar bahwa gue ranahnya di situ, di hilir, Hilirnya. bergerak di event. Itu yang kemudian kompetisi-kompetisi lokal ini alhamdulillah sudah pernah berhasil kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi diakalinnya gini, kita bikin kompetisi lokal. Kemudian kompetisi lokal ini dibikin secara berkala dalam 1 tahun itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan. Kemudian kita kumpulin juara-juaranya, kita jadiin satu di sebuah kompetisi grand finalnya lah ya. Nah, kemudian yang grand finalnya ini kita pakai aturan kompetisi yang tarafnya lebih tinggi nih. Oke, kita bikin kompetisi yang ini grand final ini kita pakai aturan yang atas kita. Apa tuh? Yang BBRC, Bandung Brewers Cup. Nah, itu mencakupnya regionalnya udah nasional itu. Nah, kita bikin kompetisi itu, dan walaupun pesertanya ada juga dari Bandung, dari Bogor, Ciamis, Tasik, Garut gitu ya. Alhamdulillah juaranya orang Sukabumi. Nah, kebenaran. Abdi orang Sukabumi guys. Bangga. Bagian kieu. USA. Kebenaran juaranya orang Sukabumi. Kita sampaikan ke BBRC tadi, ke kompetisi BBRC yang lebih tinggi itu, kita sampaikan kami sudah bikin kompetisi dengan peraturan yang sama dengan Anda. Boleh nggak kita ajukan cek urang mah golden ticket lah, lamun Indonesian Idol mah golden ticket. Karena sudah melalui tahapan yang sudah Seleksinya diseleksi. sama gitu ya, rules-nya gitu. Alhamdulillah karena kenal badannya. Oke bro, kalau memang sudah diyakini ini bisa ikut di lomba yang lebih tinggi, oke, berangkatlah. Alhamdulillah walaupun ranking 11 dari 40 mah lumayan aku. Lumayan. Tingkatnya nasional internasional. Nasional. Nasional. Nah, Ranking berapa tadi Om? ranking 11. Ranking 11 dari 40. oh, 40 ngendok. Nah, itu jangan salah, dari BBRC itu ada lagi. Kalau BBRC itu regional lah. Jawa Barat atau kemudian ada juga Jawa Timur. Nah, ada juga yang
tingkat internasionalnya seperti IBRC, International Brewers Cup. Biasanya kalau nggak di Australia, di Jepang gitu ya acaranya. Itu untuk si brewernya. Iya, dan beberapa kali orang Indonesia menjuarai itu. Indonesia. Iya, walaupun juara 2, juara 3 udah bagus menurut Iya, saya. Udah bagus. Jadi jangan salah lah, dari sumber daya alamnya udah oke, potensinya, sumber daya manusianya udah oke. Mau nunggu apa lagi? Mikir-mikir mau Saya ngopi. juga bingung. Kenapa ya orang Sumber Indonesia? daya udah oke. SDM manusianya udah oke, alamnya udah oke. Pembelinya itu masih yang pakai kopi sintetis. Seperti Kamu. saya. Mulai besok kamu minta Mau kapan kamu tobat? Duduk ya. Itu pembelinya guys, iya betul. Nih, ada yang keren nih dari ini. Bahas tentang Kaskara Om, Cascara katanya. Oke. Apa itu bukan maskara Cascara? ya, bukan. Saya baru dengar Cascara ini. Nah, Kaskara itu sejenis teh lah ya, penyajiannya seperti teh, cuman terbuat dari kulit kopi, kulit ceri, kulit buah kopi yang merah itu. Nah, dikeringkan. Itu kalau udah kering, kemudian kita seduh, itu rasanya kayak teh. Kalau saya sih ada mirip-mirip kayak apa? Asam itu, asam Jawa, tamarin. Tamarin. Antara teh dan tamarin. Asam dong ya karakternya. Ya kurang lebih asam. Itu enak banget. Dan jangan salah kafeinnya pun tinggi. sama kayak Sama. Itu sudah banyak lah Kaskara itu dan enak itu. Namanya Kaskara itu Kaskara. minumannya. Bukan Kaskara. teh, bukan kopi ya Kaskara ya. Bisa disebut teh karena ya apa ya kayak teh lah. karena herbal dia kan. Karena Iya. sudah- ya karena itu herbal. Mungkin dari bahannya kopi penyajiannya kayak teh gitu ya. Iya. Itu enaknya pakai madu sama lemon. Oh. Kaskara itu ya. Kata Oke. Kata Om Otang, nanti kita pulang dari sini ngopi aja di sana. Kita ngopi di sana lah. Ini juga tuh Gary Agung langsung komen tuh jadi pengen ngopi, Bray. Nah, Sok ngopi udah banyak kedai kopi di Sukabumi, sudah sekitar 100 lebih lah. Sok tinggal pilih. Menurut pandangan Om Botak sendiri gitu. Di Sukabumi potensi buka kopi dengan persaingannya gimana tuh? Kan hampir sekarang kan jarak berapa jarak 500 meter udah ada buka, Ya. udah ada buka gitu. Dengan porsi menu yang berbeda pula. Ya. Nah, saya sempat menganalisanya ya tidak sampai detail. Gitu. Saya hitung kurang lebih pertumbuhan kedai kopi di Sukabumi sekarang sudah mencapai sekitar 5 sampai 6 kedai kopi baru per bulannya. Per bulan. Per tuh. bulan. Tahun lalu 3 sampai 4 kedai kopi. Berarti kan ada pertumbuhan. Setiap tahunnya saya hitung pertumbuhan kedai kopi sudah di angka 100%-nya. Jadi kalau tahun lalu itu ada sekitar 50, sekarang 100 lebih. Luar biasa, Bro. Cuman kan mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini sebuah peluang di mana kota Sukabumi atau Sukabumi lah ya akan menjadi destinasi wisata. Karena Mau ada tol, mereka melihat peluang itu. Cuman kalau kita melihat ke Aceh, ada yang pernah ke Aceh nggak? ada Saya pernah itu di nasi Atlas. goreng Aceh. Saya menuju di Atlas. Aceh. Saya pernah makan nasi goreng Aceh. Gua sering, Bro, ya. Sering? Gua sering, alhamdulillah dikasih rejeki. Nah, di Aceh itu kedai kopi bukan 500 meter satu, 10 meter satu. Ngejejer, berjajar. Cuman yang aneh semuanya rame. Semuanya rame. Ya. Dulu kan belum kenal kopi ya, cuman pas dipikir-pikir, anjir benar kayaknya. Mereka menciptakan sebuah kultur di mana orang-orang memang sudah terbiasa ngopi. Sampai keluar pepatah nih dari istri-istrinya orang Aceh nih ya. Pepatahnya gini, Pak, suami kita itu kalau keluar rumah cuman 2 alasannya. Kalau nggak ke kedai kopi ngumpul sama temen-temen, pasti selingkuh. Ya, jadi orang-orang Aceh itu kalau keluar rumah, terutama laki-lakinya ya, mereka sudah terbiasa yang, ayo bro, di mana bro? Iya, oke. Iya, kayak kedai kopi yang itu ya. Siap, kita kumpul gitu.
kultur itu sudah terbentuk. Dan itu membantu petaninya juga. Membantu seluruh proses dari hulu ke hilir juga. Oh, itu Nah, langsung semua. kan hulu juga jadi terbantu. Iya, betul. Produksi besar-besaran. Ditambah dengan SDM yang memang mereka sudah punya habitnya juga, sudah tertanam gitu bahwa saya harus memproses atau bertani kopi yang enak. Nah, sehingga si konsumen pun kan sumber daya pembelinya juga Iya. Hingga menjadi sebuah kesatuan di mana seperti tadi gue bilang, mindset kita kalau udah ngedengar kopi Aceh pasti di sini tuh aduh kopinya enak. Sudah dikenal lah. Itu bagaimana caranya kopi Sukabumi bisa seperti itu. Berarti kan Kulturnya diciptakan. habitnya. Gitu. Jadi kita juga alangkah lebih senangnya ya ketika emang Sukabumi menjadi destinasi wisata tuh, dan ketika banyak ya mungkin pelancong, mungkin orang-orang yang mau liburan ke sini itu tidak berakhir di Gang Kasuari. Cuma itu aja. Mochi, Sukabumi masih terkenal dengan mochi ya. Siapa tahu kan nanti ketika memang kulturnya kita udah bagus, Kopi. kopi. Iya. Kopi Sukabumi. Wih. Kalau kita mau klaim Sukabumi sebagai tempat daerah kopi, kota kopi, bisa Ada sejarahnya. sebetulnya. Ada sejarahnya, itu kuat di sejarahnya. Gitu loh. Kopi. Sok nyanet deh ya tuh. Dibalik. Ngomong yang ditawaran, Pak, ayo cana ke rumah itu. Ini maco Jadi ini mah. yang iklan dulu tuh kopi yang paling mahal, kopi dapat minta. Bentar ya, mau kita ini breakdown nih satu-satu. Karena semua udah keluar semua. Ini nggak dipakai Nggak sebetulnya. guna ini sebenarnya. Nggak guna ini. Nggak guna. Nah, Sudah berurutan secara Sudah utuh. berurutan. iya. Jadi ini udahlah, lupakan lagi lah. Betul itu. Om nih, ada satu nih yang nanggung istilah-istilah dalam dunia kopi. Nah, Ya. cawerang. Oh. Misalkan seperti itu. Cuman maksudnya realnya gitu. Istilah-istilah yang orang-orang yang suka ngopi di kafe gitu, yang kopi beneran tuh apa aja sih kira-kira? Oke. Kayak gini lah. Ini sedikit edukasi salah satunya ya. Seperti orang awam, itu banyak orang awam yang ke coffee shop sebetulnya hanya memang kekinian aja. Nongkrong coffee shop Tahu aja. dia mau pesan apa? Padahal dia nggak tahu. Pas nyamperin bar atau kasir, Lihat menu. lihat menu banyak banget, bro. Oh, nih salah satunya nih rata-rata kalau orang awam gitu pesennya espresso. Cappuccino. Padahal sore, gitu. padahal sore malam. Karena apa? Rata-rata di menu espresso itu paling murah, bro. Nah, paling murah. Aji. Pas datang, nah minta gula, mau gula sekarung juga nggak bakalan manis espresso. Nah, Nah, guruna minta cai sakalon. iya. Americano. Nah, salah satunya itu mungkin. Jadi teman-teman harus tahu juga kalau memang masih awam ya. Kalau pesen espresso hanya secangkir kecil ekstraksi kopi. Biang ya. Biang disajikan dengan air putih. Kenapa dengan air putih? Karena biasanya kan pahit banget, terus lidah kering, minum air putih. Biasanya pesen espresso itu tidak duduk berlama-lama karena kulturnya itu tadi di awal. Espresso. Porsinya juga kecil, guys. Sempet gua pertama pulang ke Sukabumi pesen espresso, berdiri di depan bar, ditongkrongin sama ownernya. Ada apa ya, Pak? Oh, nggak ada apa-apa. Saya pesan espresso. Oh, silakan duduk aja. Enggak, saya buru-buru. Saya bilang, dia masih aneh. Padahal itu memang habit yang betulnya seperti Ya, itu. betul, Iya. Di Prancisnya yang tadi Om Batak Iya, bilang seperti itu kan? Iya, kecuali pilihan gua mau sambil duduk-duduk nggak masalah, gitu. Cuman kalau mau buru-buru emang sudah betul seperti itu. Nah, itu untuk espresso. aneh kalau misalnya. Jangan aneh. Nah, terus ada es kopi susu, kan kekinian banget tuh es kopi susu. Pasti rata-rata Setiap kedai ya. Ada deh. cari amannya lah. Cari aman, cari aman ya. Es kopi susu ya. Itu ada dua karakter kayaknya. Satu yang belum tahu gitu kan nama-nama menu kopi, yang kedua yang doksa. Nah,
Sebetulnya es kopi susu itu nggak jauh beda sama es cafe latte atau es cappuccino. Cappuccino atau cafe latte yang disajikan dingin nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau es kopi susu biasanya yang kekinian itu pakai gula aren. Kalau es cafe latte atau cappuccino biasanya disajikan dengan gula putih cair. Itu bedanya. Jadi ini sedikit biar nggak terlalu awam lah ya. Kadang-kadang kan gini, biasanya harga es kopi susu sama es cafe latte atau cappuccino itu jauh. Padahal kurang lebih sama, kopi sama susu. Cuman bedanya itu tadi gula. Ya. Nah, itu aja. Jelas kan gula aren tuh mengandung apa? Lebih rendah itu ya. Ya. Lebih sehat lah ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanya kopi mana yang paling enak, itu sering banget bro. Datang ya. Om, menurut Om, kopi mana yang paling enak? Waduh, saya nggak bisa jawab. Beda selera. Tapi menurut Om yang paling enak, kalau selera saya kopi anu misalkan, ya itu saya enak. Tapi kan belum tentu selera Bapak. Makanya saya sering kali mendapati orang-orang yang awam seperti itu, mereka bingung. Saya tembak langsung. Saya suka sama kamu. Betulin. Beda. Maksudnya digercep dulu orangnya. Siap. Pas dia mulai muncul mimik wajah yang bingung gitu. Bapak biasa minum kopi apa? Kopi apa? Di rumah? Di rumah mah itu misalkan si kapal selam misalkan. Oh, hitam, pekat, manis. Untuk orang awam ada baiknya kita awali dengan yang kurang lebih sama dulu. Ya nggak apa-apa, kita kasih gula. Saya bikinin yang mirip-mirip apa ya? Ya, bikinin robusta pakai gula. Wah, ini nih. Tapi ini lebih wangi. Di situ baru kita mulai edukasi lagi. Coba kurangi gulanya biar tambah seger, gitu. Mood boosternya dapat. Karena kalau pakai gula takutnya tadi itu apa? Ada reaksi apa gitu. Gitu. Tapi saya sendiri nih ya. Sekarang kalau minum kopi udah nggak pakai gula, kecuali kopi orang ya. Alhamdulillah. Udah nggak pakai gula, udah nggak pakai izin. Nggak kalau saya ke kedai kopi gitu kan, pesannya kopi to aja, udah. Kopi to namanya. Bukan kopi to. Tahu aja. To cukup. Kopi. Titik. Mas pakai gula. Masa nggak ngerti soalnya? Dia mulai bodoh. Aduh. Waduh, yang momen bahaya nih. Kenapa? Ada salah satu kesatuan dari Pamong Praja ini ya, Pak Denny. Pak, Ya. mohon maaf, Ini, aduh, kopi tubruk ada nggak ditubruk Pak? Mobil Pamong Praja. ada Pak, Bapak sambil beli di tengah jalan. Tadi ditubruk. Keluar nih, Bapak Denny sama teman-teman. Kopi itu tubruk ya. itu apa sih? Nah, tadi kan bicara metode dari Jepang, tuh Amerika, V60 ya. dari Italia, Mokapot. Khasnya Indonesia apa? Metodenya kopi tubruk. Kopi tubruk. Itu asli Indonesia. Asli Indonesia mah ditubruk we. Kopi cai panas. Jadi filosofinya kopi cai panas tubrukkeun. Nah, Sikatkeun gitu. jangan salah. Kalau ditanya kopi apa yang kafeinnya paling tinggi, itu sebetulnya bukan espresso yang kecil. Bukan. Kopi tubruk. Kopi tubruk itu mengandung apa kafein yang paling besar. Iya, kenapa? Karena pada saat kopinya terus ditubruk, nggak difilter, nggak disaring, kopinya kan masih ngendap nih ampasnya, terurai terus kan selama kita minum. Nah itu yang kafeinnya semakin tinggi. Oh, gitu. dia masih ada. Ya, terutama kalau pakai robusta. Kan robusta. Kopi gitu mah ada. Canda lah. Aduh, udahlah. MC masih jalan nggak? Jangan dulu ketawa, ngomong dulu. Udahlah nih, kayaknya ada something nih. Begini. Gua tuh sering bikin event kopi ya. Daripada pusing-pusing mikirin biaya yang tidak disetujui oleh yang punya untuk MC, jadi kadang-kadang mah orang sok sambil Yang bikin sendiri. Oh gitu. Gitu ditambah dulu memang pas di Jakarta itu sampingan MC, cuman kan itu pada saat dahulu kala masih
masih muda ya. Sekarang Sekarang agak-agak udah tua. enggak, belum tua. Muda, belum tua ya. Hati-hati ya. Jadi sekarang ini kerjaan sampingan tuh MC apa pegiat kopi ini? Gimana nih? Karena awalnya dulu tuh pas pulang ke Sukabumi ketemu si Aga kepo. Heeh. Dia tahu gua sering MC. Aduh bro, gua ini nih nggak bisa nge-MC, lu bisa nggak nge-MC? Gantiin. Oh siap, diawali dari situ lah. Jadi kadang-kadang suka nge-MC, cuman memang bukan utama. Jadi gua mah kalau nge-MC biasanya nih ya sudah bisa dipastikan kayak misalkan malam tahun baru atau malam naon gitu ya, hari-hari besar. MC sudah pada kehabisan stok, biasanya orang benang ini ampasnya. Ketemuan butuh paucan. Bro besok ya, oke segini udah deal. Dan nyaho orang mah pasti kosong gitu. Kosong. Jadi sampingan aja lah. Sampingan. Berarti kejawab sekarang. Sampingannya MC. Sampingannya MC. Utamanya berarti yang kopi ya, biar kopi. Mungkin nggak sih kopi Sukabumi masuk ke kancah internasional? Mungkin kita bisa belajar dari kopi puntang. Kopi Puntang. Kopi puntang. Kopi Puntang udah internasional itu. Saat itu saya ingat banget bagaimana kopi puntang ikutan kejuaraan kopinya ya. Kalau tadi kan kejuaraan bikin kopi, kejuaraan kopinya di London gitu kalau nggak salah ya. Kompetisi dilelang. Adalah namanya si Pak Ayi ini bawa kopi puntang, dilelang di sana berhasil terjual dengan harga kalau dirupiahin sekitar 2 juta lebih per kilo. Per kilo. Kilo? Iya, 2 juta? mentah. Mentah belum? Belum disangrai. Belum disangrai. Kalau disangrai tinggal hitung aja dikali sekitar 180%. Roastingnya dia pokoknya. Itu kalau nggak salah dia juara kedua. Kok bisa? Maksudnya kok bisa si kopinya itu? Apa yang unik sehingga jadi juara 2? Berarti kan kalau kita pelajari dari Pak Ayi yang di Puntang itu, kita kan bisa belajar bagaimana dia serius dalam memproses biji kopinya. Ya. Biji kopinya. Ya. Kemudian dia didukung juga oleh perangkat-perangkat yang ada. Seperti ya dinas terkait. Memang ngebantunya itu tepat sasaran. Pak Ayi butuh apa? Benih. Oke, butuh apa? Pupuk yang bagus. Oke. Butuh apa? Saya butuh shelter yang baik dulu. Didukungnya seperti itu. Memang perangkat-perangkat yang mendukung dia untuk bisa mencapai produk akhir yang bagus banget. Iya. Pak, dibantu Pak yang tadi Pak. Terbaik kedua. Ayo Pak, Mohon Pak. Kopi Puntang. Kita Sekarang kopi buktikan. Sukabumi. Sukabumi itu gagah pokoknya. Pak Ma'ruf Amin. Tadi Jokowi udah. Sekarang Pak Ma'ruf. Pak lah. Cing atulah. Ini kita hebat ya channelnya ya. Ya Pak ya. Pak Yai. Aduh keren banget, keren. Sumpah nggak kerasa ini udah saking asiknya gitu kan ya. Ini ada ini lagi nih. Apa? Penasaran nih. Aduh Pak RW baru datang Pak RW. Mana? Oh ya Pak Saya RW. ini. Halo Pak RW. Nih Pak RW ngapa-ngapain. ternyata ada juga kayaknya warga Pak RW yang bisa bikin DIY itu mesin ya tadi. Bisa, Pak? Coba Pak dibantu Pak Kang Ya. Hadi nih Pak Hadi Porkor warga Bapak kayaknya deket lah sama Bapak. Ya Pak, jangan dimintain beliin Pak. Enggak sih Bapak biar bantu nih kayak ada warga Birokrasinya, saya nih birokrasi. iya bantulah biar makin harum lah kota Sukabumi ya kan. Nah ini nih ada satu pertanyaan yang standar. Selama pandemi itu Brewcave gimana survive-nya? Oke. Lockdown Pak. Ya, parah. Waduh. Pertama-tama saya ucapkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan. bukan bela sungkawa namanya. Mohon maaf. Mohon maaf dan kasihan lah teman-teman kita yang pada akhirnya harus tutup kedai atau Banyak yang tumbang. berhenti usahanya tumbang karena pandemik ini. Itu nggak sedikit, bro. Gue ucapkan tetap semangat lah, jangan putus asa ya.
Cuman kalau bicara bagaimana Bro Cap, aduh warung kopi kecil sebesar itu di dalam gang bisa Nggak ada bertahan. tempat parkirnya. Wah, borokok. Yang punyanya botak. Parkirnya juga numpang di orang lain. Kali dua anak Jangan dibilangin, jangan. Nanti ketahuan kasihan. Nah, di situ aja lah. Situ aja. Seberang. Jadi di situ saya bersyukur, Bro. Seperti misalkan ada biaya sewa tempat misalkan ya. Biaya sewa tempat ini untuk teman-teman yang usaha kedai kopi. Kalau Anda sewa tempat, ada baiknya sekarang ini kita sedang menganggarkan sewa tempat bukan untuk saat ini, tapi untuk tahun depan. Artinya saya harus menyisihkan uang bulan ini, tapi untuk sewa tempat tahun depan. Double saving. Iya, bila perlu tahun depannya lagi, itu lebih baik. Nah, salah satu hal seperti itu ternyata terbukti ampuh pada saat pandemik kemarin, sekitar bulan Maret atau April ya. Itu benar-benar yang sehari itu orang yang ngopi cuma 2-3 orang itu beneran. Waduh, ini gimana? Wah, ini aneh. Heeh. Ini ada tuh keluar. Udah nyali. Nyali. Paduli lah. Kopi pokoknya. Banyak suka bilang, corona. Kopi. Nah, bulan Maret mah parah kan, Iya, yang parah. pertama itu orang nggak ada yang keluar kan. Karena kita juga kan masih belum tahu si corona itu seperti apa. Terus gimana lah cara kita untuk ininya Itu- masker mahal deh. Jangan-jangan banyak orang yang merasa kesulitan pada saat pandemik itu yang punya usaha kedai kopi karena mungkin anggaran untuk operasionalnya itu on aktual, jadi ya bayar bulan ini ya Isukan uang bulan mikir, ini gitu loh. Yang penting aja kerayana suka mikir deh gitu. Jadi kurang lebih manajemen keuangannya diperbaiki lagi. Bukan diperbaiki, apa ya? Ya itu tadi ditata dengan baik. Jadi pada saat ada pandemik seperti ini, kita sudah punya fondasi yang kuat. Kurang lebih seperti itu. struggle. Ya, disyukuri we. Ya, ada ya. Ini mah bukan filosofi, ini mah teknik. Teknik. Dan untungnya kemarin kan Liverpool menang ya. Nah, Liverpool itu. Pak Luhut. Kaluhut aya nama. Banyak temennya. Channelnya botak ternyata ya. Tulang itu. Kalau sama Pak Luhut itu jangan panggil Bapak. Opu. Tulang. Tulang kami. Udah Den, lu anaknya. Iya lah, moga aja ya. Mudah-mudahan corona ini cepat Berlalu lah. Pakai sunmove tadi, Sunday moving ya, dipindahinnya. Ya, tolong JNE. Kalau bisa ya. Bisa. Pindahin jangan ke sini lah. Ya nih, vaksin moga-moga ya emang Moga aja lah, vaksin juga berfungsi dengan semestinya gitu kan, meskipun saya juga nggak mau. Belum mau. Tuh, ayo nama orang batuk tehnya anjir sih. Warno lah sebenarnya. Sedih sekarang tuh emang lagi zamannya, lagi sedih gitu, yang dimana kita batuk bersin pun orang-orang udah aware. Wah, ada. Jaga jarak langsung orang-orang. Gue sih gak ohida. Ya lo. Ya tapi kan memang untuk sebagian masyarakat ini bukan nge-justify ya. Sebagian masyarakat memang masih acuh juga. Kadang pas lagi batuk harusnya pakai masker. Kalau misalkan emang lagi perasa kurang enak badan nih walaupun cuma biasa, pakai masker gitu. Tapi kita ini nggak pakai masker, udah divaksin tadi. Udah divaksin. Kopi. Vaksinnya sama kopi apa? Signatur botak ya. Signatur botak. Ini enak guys. Jadi kalau misalkan pertama kali lihat itu kirain memang Thai tea. Lemon tea. Kirain lemon tea kok warnanya light gini, cuma pas dicobain, wih, Ada kopinya. ada Padahal kopinya. kopi. Oke Den, iklan gimana rasanya dari pasif ke aktif ya? Setelah minum signatur botak, badan saya serasa aktif. Langsung. Kopi si botak. Kamera. Kamu duduknya sini dulu dari sini. Oh, udah di sini aja. Kopi si botak. Wah, ini yang namanya apa? Apa tadi? Kopi sih buat. Kopi si Oh, botak. kan rasanya Arabica. 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 Oh. Si botak signatur tersedia di Gang Ajit. Kudu diinum lain. Minum. Mumpung
Baca oke, Bray. Baca oke udah keren tuh ya. Wah iya, harus dipesan lagi nanti. Nah, Mantap. beres ieu. Tak ngopi lagi sana. Ada nanti collab ya, akan di show dengan itu apa Bruket ya. Dengan tagline. Baca oke Bray. Itu mantap tuh. Keren tapi Gimana komen-komennya ada lagi nggak? Mantap ini. Ini kayaknya orang-orang nggak pada komen karena mereka merhatiin ini. karena beliau ini menjelaskan kopi yang kita juga yang Oh ternyata gini, ternyata Sukabumi tuh barang dong 1, 2, 3 baru. Artinya saya juga beneran nonnya, jadi nonnya kaget itu. Oh Iya. ini Sukabumi. Tahunya sejarah Sukabumi itu teh kan dulu. Iya. Ya, dan doang. dulu juga memang saya sempat mendengar beliau presentasi kan masalahnya kopinya Gua Para ternyata lebih gitu kan. Oh, cakupannya kok gini gitu. Ini super Gua Para massive. itu hanya salah satunya. Hanya salah satu kan Salah tuh satu. kan. Banyak. Hanya salah satu guys. Setelah mendengar penjelasan, oh my god gitu kan. Baru kan. Baru. Sebetulnya baruk itu bahasa apa? Baru itu kalau gatel di baru. Kayak tadi guys, jadi antara Caweran dan Baruk itu sama-sama tetangga ya. Jadi kalau misalkan si hormon ketemu si kafein sama dengan si baru dengan si tetangga. Baruk itu kalau kamu main basket nggak ngoper-ngoper ke saya. Baru mah kalau yang terbang terus bisa itu mana? Aduh, kalau Gimana deh nih? Gimana Om nih buat para kiat-kiat pengusaha sekarang kan mungkin parahnya pandemi itu kan kemarin. Sekarang juga udah mulai bermunculan memperbaiki ekonomi lagi kan. Nah bagi mereka punya kiat-kiat nggak bagi mereka yang mau mulai usaha kopi gitu, atau pegiat kopi yang newbie? Ya, banyak banget bro, banyak banget anak muda yang datang ke warung dengan kalimat yang sama. Om, kalau pengen buka kedai kopi harus gimana? Butuh uang berapa? Nah, saya jawab semuanya sama. Sebelum bicara nominal uang, karena gini bro, rata-rata sekarang anak muda lulus sekolah atau lulus kuliah punya uang pasti pengen punya kedai kopi. Pasti pengen punya kedai kopi. Iya, karena lagi kekinian. Beda sama kita dulu. Nah, pengen dokter. Pengen jadi pilot, gitu, astronot. Wah, padahal mau boa. Pengen jadi apa? Artis TikTok. Caweran, Baruk dan Boa. Wah, emang banyak. Filosofi. Lalu lanjut. Nah, ternyata memang mudah punya uang, bikin langsung, blar, tayang gitu ya. Cuman harus dipikirkan usia kedai. Tidak sedikit usia kedai kopi yang hanya bertahan 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun blek udah beres. Tetangga terus. Iya, karena Apa sih? nah, jadi sebelum teman-teman pengen punya kedai kopi, itu pertama siapkan dulu tujuannya. Tujuannya ini apa? Mau jadi sampingan atau mau jadi usaha utama, pencarian pendapatan utama, ya? Karena tidak sedikit orang yang wah, gua lagi hobi nih kopi, karena hobi buka kedai kopi pas buka kedai kopi dia nggak fokus, cuman pengen hobi gitu ya, hari kopi nama mahal, hari jualannya sedikit, mulai ngeluh. Nah, hanya dagang teh kok begini, bla bla. Jangan ngeluh, kan bicara awalnya hobi, bukan tujuannya untuk bisnis utama. Kalau memang mau hobi, nikmatin aja. Mau dapat berapapun kan hobi, dinikmati, gitu kan. Jadi tujuannya harus ditentukan dulu mau seperti apa. Yang kedua, kalau sudah punya uang yang cukup misalkan ya, kurang lebih bikin kedai kopi kecil seanu gitu ya. Siapkan dulu basicnya. Pernah datang ke saya, Pak, maaf, saya punya uang sekian, pengen buka kedai kopi. Oh, di mana? Di anu ada tempat saya sendiri. Kapan? Bulan depan. Oh, Bapak ngopinya apa?
kopi kapal selam. Aduh, mau gimana? Hah? Kayak dia? Gitu. Berarti kan ilmu juga harus ada. Iya, basic juga basic kan. skill. Iya, basic juga. Maksudnya basic itu terutama di dia sudah paham bagaimana cara kerja tadi proses kopi seperti apa gitu loh. Bisa Jadi, ngebedain lah cappuccino, cafe latte, espresso. ya kurang lebih. Bagi kalian yang melihat segmen episode ini berarti kalian punya basic skill untuk menjadi buka kedai kopi karena tadi Om Botak udah menjelaskan dari awal prosesnya bagaimana. Ya banyak, punya skill. sebenarnya banyak banget ngejelasin dari sejarah dari Pan baceo, Bray. Mau baceo bareng. Kalau kalian nonton ini kalian udah punya basic kalau jangan salah. Kalian udah punya basic. rewind nanti. Jadi jangan sampai mau buka kedai kopi tapi dia nggak paham kopi asli itu kenapa harganya harus segini gitu. Sistem dari hulu ke hilirnya Ya, tadi. gitu. Guys. Kalau 3 itu sudah ada, barulah silakan. Karena bukan apa-apa, walaupun itu uang kalian, tapi kan sayang kalau hanya bertahan berapa saat aja. Tujuannya, ya visi misinya yang jelas, basicnya ada, baru bicara yang terakhir kemampuan nominal. Kliknya tuh ke situ karena belum tentu kita punya duit. Oh banyak Ya kan? banget. Tapi bukan kliknya ke situ. Banyak banget. Sebulan 2 bulan nggak seru gini kan. Banyak banget itu. Asli banyak banget orang merasa punya uang, bikin kopi shop, ceker gede. Pas jalan, nah akhirnya. Dan sebenarnya buka kedai kopi nggak lebih besar dari buka pecel lele atau bro. Mending buka pecel lele. Bener. Pernah gua hitung. Sirkulasi ini lebih cepat. Cuman kalau buka kedai kopi itu pertama ada gengsinya. Kedua, ada hobi kita. Jadi dalam seutuh kita ini sebagian bisnis, sebagian hobi yang harus dinikmati. Jadi enjoy usahanya. Itu guys. Jadi udah restoran. Quotes dari Om Botak ya. Kopi itu kan art, Nah, ya kan? Yang kamu minum itu karya. Ada segi bisnisnya, ada segi hobinya, jadi enjoy. Karya yang kau minum ketika senja. Nah, benar nih. Apa hubungannya Botak dengan senja? Nggak ada. Keren banget hari ini. Benar-benar wow gitu. Karena banyak banget ilmu yang kita dapat yang bisa di-sharing juga gitu kan. Terus bintang tamunya juga emang silau. tadi ke tahu bulat, udah bawa tahu bulat, udah. Karena kita dulu sempet temen main juga, ya kan waktu SMA ya. Itu ya yang nongkrongnya di wartel. Nah, pas dia datang tadi, Kalau saya dulu ke SMP, sini apa jajan bareng, jajan bareng di kantin. Oke SMA deh. juga nongkrong lagi juga sama dia juga. Nah, habis ini kita mau ngobrol private, nggak di repeat. Apa Bek? Mau muncul? Mau muncul? Sebentar, Anda sebenarnya siapa? Apa lo mau bilang baterai habis? Komplain ya. Nah, gara-gara tadi saya nanya kan hubungannya Botak dengan senja, dia bilang nggak ada. Turun dari mejanya turun langsung. Kan kopi itu tidak pahit, sindiran mertua. Saan nih. Filosofi. Emang lu punya mertua? Gue minum kopi, gue mau berpuisi. Ya, deketan dong sini. Dong sini. Sini, baik. Ini kalau kita gambarin ya bentuk fisiknya ya kurang lebih nih ya kita Iya, visualisasikan. Di kopi. dark, dark rose, Dark Rose. robusta, Robusta jenisnya. pahit banget, luak. Balas back. Gak enak. Balas back. Kalah. Kalau dia masalahnya dengan senja yang sunyi. Senja dan kopi sunset. Kopinya ini bermasalah kayak saya. Oke deh guys, kayaknya Udah apa? Udah full. Enggak, gua pengen ngopi masalahnya. Ayo.
Jangan seru lupa banget. guys, bagi kalian pecinta kopi, jangan lupa mungkin dari luar kota, jangan lupa untuk datang ke Gang Ajit, masuk ke dalam. Parkir mah di mana aja bebas. Masukin ke dalam. Banyak jangan. tempat parkir dekat situ. Iya, banyak tempat parkir. Jangan asal-asalan orang. Jangan di pinggir jalan, parkir aja di situ dan kali ke Gang Ajit gitu aja. Nggak ada lah gedung-gedung yang punya tempat parkir. Kamu Kamu parkirin parkirin aja, nggak apa-apa. Apa kan bayar. Masuk ke Gang Ajit, di situ ada brew cake. Di situ kopinya, wah dijamin deh, dijamin kopi. Bukan sintetis ya. Ini nih si kopi si botak ini emang beda. Pertama kali minum kayak gini. Besok mesti coba lagi nih. Boleh. So guys, kayaknya durasi sudah over. 10 nih. Benar baca omanya sudah Kekarasaan. Ini sudah over dan apa manajer produksinya juga udah turun. Hina barusan merasa kalah. Sambil marah-marah lagi dia. Marah-marah. Dan ini juga makasih banget nih mumpung ini. Makasih ya Dari JNE. JNE. Kirimannya cepet nih. Harusnya besok nih gimana sih ya? Sampai sekarang. Malah Ya, kecepatan. Malah kecepatan. Terus ini juga ternyata beli punya produk punya temen juga lagi. Denabol. jangan naon. Jangan lupakan Tapi- juga untuk kalian yang mau pindahan pakai fasilitas Sunmove. Sunmove. Sunmove Sunday dijamin Moving. cepat dan efisien serta efektif Murah. juga. Kalian follow aja IG-nya si JNE di JNE.Sukabumi. Dan ini juga nih Denabol, gue beli karena emang keren guys. Bahannya juga bagus dan sablonannya juga bagus. Follow di mana? Hah? Follow dulu di Nggak tahu gua di mana ya? denabol.id. Denabol.id. Jangan lupa juga main ke sukabumian.id. Jangan lupa juga subscribe Jurnal Sidagu guys. Apaan ya? Follow juga Audivirum. Jangan. Dikocok di ngoren kali. Oh IG-nya. IG-nya apa? Kayaknya lah. Botak inside. Botak Inside. Follow Botak Inside. Oke. Kayaknya guys cukup sekian, pertanyaan juga udah habis, over malah sebetulnya pertanyaan. Tapi karena bintang tamunya seru, gitu kan dia jelasin detail banget dan dia nggak malas untuk jelasin semua. Bintang tamu seru, isinya banyak ilmu. Oh banyak Kita banget. sampai baruk-barukan. Ini makanan utuh ini. Lihat saking nyimak ya kan makanan utuh ini. Biasanya habis nih. Biasanya habis. Terus tadi disuruh ini wah ternyata banyak baruknya kita baru. Iya, bekal kita. Ya semoga kedepannya juga teman-teman petani banyak lebih terbantu ya. Amin. Terus teman-teman yang bisa tadi Kang Hadi yang bisa membuat mesin apa tadi? Pembuat espresso. Pembuat espresso, terus Roasting kawannya Mesin roasting. pembuatan juga yang bikin mesin roasting DIY. bisa dibantu juga sama Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, sama Opung juga tadi yang kita udah Donald Trump. Donald Trump lagi di Bisa bukan di beda sama Twitter. Presiden maksudnya Bang Jo. Dan khususnya untuk pemerintah Sukabumi juga gitu kan. Untuk Sukabumi juga mudah-mudahan bisa memperhatikan kancah kopi di Sukabumi untuk Amin. menjadi signatur ya, ciri khas dari Sukabumi. Karena memungkinkan banget ini. Banget. Karena kita punya tanah yang bagus gitu kan. Terus sejarah kita juga memang ada gitu tentang Untuk kopi. transisi Sukabumi ke jenjang yang lebih global. Nah, buat calon wali kota yang akan datang ya Pak. Acan. Oke deh guys, sebelum kita makin ngelantur, kita tutup aja si baca bareng hari ini. Cek. Oh, Terima kasih Om Botak. Thank you banget. Ini obotan keren. mantap banget.